Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala qaidina wa qudwatina sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kita hormati bersama keluarga besar dari IKADI di Dumai di bawah pimpinan Bapak Muhammad Ardi Kashum MPDI, juga tadi sahabat kita Ustaz Dita Bapak Huta Barat MPDI, dosen dan juga mubalik dan juga tokoh masyarakat kita di Kota Dumai dan seluruh tokoh masyarakat yang hadir, dan sekali lagi kepada rekan-rekan di IKADI yang semuanya saya hormati. Kalau di Riau di Melayu nggak elok ya kalau tidak berpantun ya Bapak dan Ibu semuanya. Ini saya bawakan pantun dari Betawi, mudah-mudahan cakep juga ini. Naik sampan hingga ke Dumai. Masih ada nggak ya sampan ke Dumai? Sampan melaju cepat, nyaman rasanya. IKADI kita bekerja sama dengan MPR RI. Sosialisasikan 4 pilar makin cinta Indonesia. Udah satu aja, biasanya tabahnya begini. Cendrawasih hinggap di kayu. Terima kasih, thank you. Dan ditutup dengan pantun yang diciptakan oleh Pak Tefatul Sembiring, pimpinan kita juga, yang kemudian selalu diulangi oleh Pak Ketua MPR RI. Ini sebenarnya untuk penutup, tapi biar saya sampaikan di depan, jadi biar nanti udah nggak berpantun-pantun lagi. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian, terima kasih. Cukup sekian pantunnya, tapi belum sosialisasinya, baru kita mulai ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada IKADI dan Bapak dan Ibu semuanya yang telah bekerja sama dengan MPR RI untuk menyelenggarakan sosialisasi 4 pilar MPR RI. Ini memang kegiatan yang diselenggarakan oleh MPR RI bekerja sama dengan siapapun juga, boleh ya dengan ormas-ormas keagamaan seperti IKADI, maupun juga dengan kampus, maupun juga dengan LSM, dengan tokoh masyarakat, dengan pengurus, dengan partai, maupun dengan ormas, dengan TNI, dengan Polri, di pusat, di daerah, pondok pesantren, ya kita alhamdulillah biasa bekerja sama. Karena hakikatnya MPR untuk semuanya, 4 pilar juga untuk semuanya, karena kita semuanya adalah warga bangsa Indonesia yang melanjutkan dan menjaga warisan daripada warisan perjuangan, jihad, ijtihad, mujahadah, musyawarah, tadhiyah, hadiah dari para pendahulu kita, tokoh-tokoh bangsa, para pendiri-pendiri bangsa Indonesia. Dan bahkan kalau kita di Dumai dan di Riau, saya kira saya seringkali menyampaikan bagaimana dari Riau ini ada sumbangsi yang sangat luar biasa untuk menghadirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah sebuah peninggalan yang diwariskan oleh Sultan Syarif Qasim II, Sultan Siak Indrapura ya. Beliau yang kemudian memberikan sebuah keteladanan yang luar biasa. Bagaimana beliau rela untuk bersatu dengan NKRI dan kemudian menyerahkan ya kedaulatannya, kerajaannya, mahkota kerajaannya gitu ya, dan terdiri dari emas itu diserahkan begitu saja tanpa minta bayaran berapapun, dan bahkan beliau memberikan kepada negara Indonesia pada waktu itu uang cash jumlahnya tidak main-main, 13 juta gulden, setara dengan 1,3 triliun rupiah uang sekarang. Luar biasa. Itu kalau dibahkan ke IKADI 10%-nya saja, aduh IKADI Dumai, IKADI Riau sudah sudah luar biasa ini. 1,3 triliun dikasih untuk Indonesia. Kerajaan beliau dikasihkan untuk apa? Agar Indonesia kita betul-betul bisa menjadi negara Kesatuan Republik Indonesia, negara yang kokoh dan kuat, dan karenanya bisa merealisasikan cita-cita Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, aman, damai, adil, makmur, dan menghadirkan realisasi daripada nilai-nilai yang telah disepakati oleh para tokoh-tokoh bangsa pada waktu itu. Di antaranya adalah
yang kemudian kita sebut sebagai 4 pilar MPR RI. Ada Pancasila, ya. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, ada Undang-Undang Dasar 45, sekarang namanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian NKRI sebagai bentuk negara, dan semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Subhanallah, itu sebuah keteladanan luar biasa. Saya kira sepanjang sejarah nggak ada yang bisa melampaui pengorbanan material yang itu luar biasa dari seorang Sultan Syarif Qasim. Dan beliau dari Riau. Beliau dari, di dalam Riau itu ada Dumai di sini. Itu satu. Yang nomor dua, Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi sudah juga disampaikan tentang bagaimana Indonesia kita yang tetap menyatu ini. Mari kita lihat ada sebuah negara yang dulu sangat adidaya. Namanya Uni Soviet. Negara Uni Soviet ini adalah negara yang sangat besar. Dia adalah negara daratan. Beda dengan Indonesia yang adalah negara kepulauan. Dia kaya raya. Ekonominya kayanya luar biasa. Sayang Indonesia sekarang kayaknya kayak utang. Bahkan dalam 2 minggu saja nambah utang 24,sekian triliun. Entah siapa nanti yang bayar, yang jelas bukan kita, karena kita nggak ikut utang ya. Dan bukan juga IKD di Dumai, karena Bapak Ibu semuanya tidak ikut utang. Kemudian militernya sangat dikdaya. Indonesia kemarin kan beramai itu. Bakamla kita ngejar kapal Cina aja, ternyata senjatanya keris katanya. Bagaimana mau merapat gitu. Kemudian intelijennya juga sangat kuat. KGB itu, waduh, amat sangat ditakuti. Sementara kalau di Indonesia, intelnya Indonesia begitu bangga menjadi intel sehingga kemudian SK-nya pun diupload ke sosial media. Di Indonesia ada reformasi, di sana ada yang disebut sebagai dulu namanya Glasnost dan Perestroika. Tahun 1991, 1992, presidennya waktu itu adalah seorang yang bernama Mikhail Gorbachev. Ketika Mikhail Gorbachev menyampaikan sebuah ide yang dimaksudkan untuk memajukan negaranya dengan Glasnost dan Perestroika itu, ternyata itu menghadirkan kehebohan yang luar biasa, dan bahkan kemudian Uni Soviet tentang perenang hancur berantakan, pecah, berkeping-keping, dan hilanglah negara Uni Soviet. Menjadi negara Rusia, menjadi negara Azerbaijan, menjadi negara Uzbekistan, menjadi negara Kyrgyzstan, Tajikistan, Georgia, dan lain sebagainya. Slovenia, dan lain sebagainya. Sekarang kalau kita cari di peta bumi udah nggak ada yang namanya Uni Soviet, yang nama ada negara-negara tadi itu. Mengapa bisa rontok padahal nggak ada perang, ya, nggak ada serangan dari luar negeri, nggak ada resesi ekonomi, nggak ada utang luar biasa? Karena tadi ternyata ideologi bangsa yang menyatukan banyak suku bangsa itu dipaksakan dari luar yang namanya komunisme. Ya, ideologi komunisme yang diambil dari luar dipaksakan. Bahkan dengan komunisme pun kemudian mereka melakukan penjajahan terhadap bangsa-bangsa yang lain. Ketika terjadi gejolak, ternyata ideologi negara tidak mampu mempertahankan negara itu, dan pecah, hancur berantakan Uni Soviet. Hilang. Dan itulah sekarang negara Rusia, negara Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Georgia, Slovenia, dan sejenisnya. Bapak Ibu hormati, Indonesia dalam kondisi macam tadi itu ada reformasi. Pecahkah Indonesia? Alhamdulillah tidak pecah. Mengapa tidak pecah? Salah satu di antara alasannya adalah karena kita mempunyai ideologi yang disepakati, yang tumbuh, yang kita gali sendiri melalui perjalanan perjuangan yang panjang, melalui dialog-dialog yang berpanjang-panjang, melibatkan seluruh pihak. Kalau kita ukurannya adalah panitia 9 saja, di situ ada
tokoh-tokoh dari Sumatera, ada tokoh-tokoh dari Sulawesi, ada tokoh-tokoh dari Jawa, ada tokoh-tokoh dari partai politik, dari ormas, ada tokoh-tokoh dari Muslim, dari non-Muslim, ada yang latar belakangnya insinyur, ada latar belakangnya dokter Andes, ada latar belakangnya master sarjana hukum, ada yang alumni Al-Azhar di Mesir, ada yang alumni pesantren di Indonesia, ada yang otodidak, beragam semuanya, mereka menyepakati dasar negara kita adalah Pancasila melalui dialog yang panjang. Sehingga ini yang kemudian tetap menjaga kita sebagai Indonesia sekalipun ya, Bung Karno lengser Indonesia. Jadi saya tambahkan satu lagi, ada negara satu lagi namanya Yugoslavia. Negara Yugoslavia itu didirikan oleh seorang tokoh bangsa namanya Joseph Broz Tito. Itu temannya Bung Karno dulu, satu angkatan dengan beliau. Nah, ketika Joseph Broz Tito meninggal, maka negara Yugoslavia juga meninggal, pecah menjadi beberapa negara. Ada negara namanya Serbia, ada negara namanya Montenegro, ada namanya Kosova, ada namanya Bosnia Herzegovina, dan begitu seterusnya. Indonesia, ya mengapa kemudian mereka pecah? Karena tadi basisnya adalah kepada bapak bangsa yang namanya Tito, Joseph Broz Tito. Indonesia ketika bapak bangsanya meninggal, Bung Karno meninggal, Bung Hatta meninggal, pecahkah Indonesia? Tidak. Karena mengapa? Karena ideologi kita adalah tidak dibasiskan kepada sekedar berfigur tokoh bangsa yang melahirkan Indonesia, tapi kepada nilai yang disepakati, yang tumbuh dari bawah, mengakomodasi sekian banyak pihak, dan kemudian jadilah Indonesia bersatu. Para yang bisa hormati, inilah karunia Allah yang luar biasa. Karena kalau sampai kemudian Indonesia pecah, bisa kita bayangkan, ya, Uni Soviet pecah, tapi tidak terjadi konflik horizontal karena setiap suku masih ada di tempatnya masing-masing. Suku Rusia masih ada di Rusia, suku Uzbek masih ada di Uzbekistan, suku Tajik di Tajikistan, suku Kirgiz di Kirgistan, begitu seterusnya. Nah, kalau Indonesia, ini kan karena kita mempergunakan yang pada zaman Orde Baru terutama, ya ada transmigrasi dan lain sebagainya, dan karena kita mengakui bahwa sejak dari awal ya tanah air kita Indonesia ini tanah air kita semuanya gitu, sehingga kemudian mudahlah kita saling bertransmigrasi, saling berpindah, menempati tempat dan seterusnya, dan itu bagian dari asasi. Sehingga sekarang ini kan kondisi demografisnya adalah memang kita sudah menyampur. Jakarta saja ibu kota negara Indonesia ini mayoritasnya bukan lagi diisi oleh orang-orang dari suku Betawi, tetapi orang-orang dari Jawa lah mayoritas di Jakarta. Kemudian ada orang kemudian dari Sunda, kemudian dari Minang, baru kemudian dari Betawi. Sumatera Utara juga begitu, mayoritasnya bukan lagi orang Batak, orang Jawa. Begitu seterusnya. Saya tidak detail ya tentang Riau, tapi intinya adalah bahwa kalau kemudian sampai Indonesia pecah, ini bagaimana Indonesia kita ini? Ya, sekarang saya kadang-kadang dengan faktor pilkada, kadang-kadang sudah mulai ramai lagi tentang putra daerah dan lain sebagainya. Sehingga kemudian mengakibatkan kekhawatiran yang kalau Indonesia sampai pecah, bagaimana? Karenanya jadi amat sangat penting kita mengkaji 4 pilar MPR ini dengan tadi sikap syukur ya, syukur bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menghadirkan kepada kita warisan daripada bapak bangsa yang begitu luar biasa, menjaga persatuan nasional kita, menjaga Indonesia kita tidak pecah. So, kalau sampai pecah itu akan menghadirkan sebuah tragedi yang sangat mengerikan, bukan hanya bagi Indonesia, bahkan bagi kawasan Asia Tenggara dan Australia, dan itu tidak boleh terjadi. Dakwah IKADI di dalamnya ada bagian daripada yang dulu memberikan semangat dan sekaligus pemahaman tentang mudahnya kita menerima bahasa Indonesia mudah diterima, para kiai, para tokoh bangsa, umat Islam begitu mudah untuk kemudian menyatu bersama dengan tokoh yang lain untuk kompromi menghadirkan Indonesia merdeka. Begitulah dakwah kita. Nah, karenanya sekali lagi MPR menyelenggarakan sosialisasi ini, dan apalagi belakangan ini tadi yang juga sudah diingatkan, sebetulnya ada upaya untuk mengadu domba anak bangsa Indonesia. Ketika kemudian orang memperingati tentang G30 SPKI, 18 September PKI Muso melakukan pemberontakan di Madiun gitu ya. Dan salah satu daripada cara PKI adalah mengadu domba. Dia dombalah antar umat beragama,
antar suku, diadu domba antara TNI dengan umat Islam, antara umat Islam dengan TNI, antara negara dengan umat Islam, diadu domba semuanya. Belum lagi kemudian bila SARA pun juga semakin dipertentangkan semacam itu, ini tentu sangat rawan. Sangat rawan untuk kemudian bisa menghadirkan pembelahan yang kemudian terus dilakukan melalui media sosial, untuk kemudian bisa menghadirkan lagi-lagi bangsa yang terbelah gitu. Tapi insya Allah makar itu bisa kita kalahkan ya, selama umat Islam tetap kemudian bersama Indonesia melanjutkan apa yang sudah diwariskan gitu ya. Dan terutama sekali adalah ketika kita betul-betul memahami tentang Indonesia kita ini yang adalah tadi warisan jihad, ijtihad, mujahadah, tadhiyah, musyawarah daripada para bapak bangsa dan diantaranya ada Sultan Syarif Qasim kedua dan seterusnya. Inilah karenanya kita berharap dengan sosialisasi ini kita semakin mengenali Indonesia kita, mengenali 4 pilar kita, supaya dengan demikian maka ungkapan yang populer tak kenal maka tak sayang, semakin kita mengenal Indonesia, semakin kita mengenal Pancasila, semakin kita mengenal tentang NKRI kita, bahwa ini semuanya ada warisan perjuangan, di dalamnya ada tokoh-tokoh dari Rio dan lain sebagainya, untuk Indonesia kita yang menyatu ini, maka kita akan semakin menyayangi Indonesia. Kalau kita sayang, tentu kita tidak rela bila Indonesia kita dipecah belah, dicabik-cabik, dibiarkan komunisme hadir kembali untuk melakukan pemberontakan lagi, atau dibiarkan terjadinya pembelahan antara umat Islam dengan TNI. Tentu kita tidak suka itu semuanya. Karena itu semuanya sekali lagi tidak sesuai dengan apa yang diwariskan oleh bapak bangsa dan tokoh-tokoh bangsa kita yang lalu. Termasuk tadi sekali lagi yang diwariskan adalah Pancasila itu sendiri. Nah, Pancasila itu Bapak dan Ibu hormati adalah warisan yang luar biasa dari para tokoh bangsa yang di dalamnya ada sekaligus tadi saya katakan ada bentuk bermusyawarah, berkompromi, saling tenggang rasa, saling menerima, memahami tentang realita keindonesiaan kita dan menyepakati apa sih yang kemudian buat kita berada dalam negeri Indonesia dengan cita-cita besarnya. Itulah kemudian disepakati Pancasila. Dan saya sering katakan bahwa Pancasila itu tidak pakai bahasa Inggris, tidak pakai bahasa Perancis, tidak pakai bahasa Sanskerta, tidak pakai bahasa Jepang, tidak pakai bahasa China, tidak pakai bahasa Arab, gitu. Dia pakai bahasa Indonesia. Jika dengan demikian maka mestinya, dan saya selalu ingatkan bahwa memang Pancasila itu harusnya yang pertama kali melaksanakan memang adalah para pemimpin bangsa, pemimpin negara. Karena demikianlah ketentuan dalam Undang-Undang Dasar bahwa hadirnya negara Indonesia merdeka itu adalah untuk diperintahkan untuk pemimpin negara, pemimpin bangsa. Pemimpin bangsa untuk melaksanakan, termasuk diantaranya tentu adalah 5 sila daripada Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang penuh hikmat, kebijaksanaan dan persatuan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nilai-nilai yang luar biasa sangat bagus dan sangat jelas. Maka wajar bila kemudian bangsa Indonesia, umat beragama di dalamnya, termasuk apalagi umat Islam di dalamnya, termasuk IKADI di dalamnya, masuk kami di DPR juga menolak ketika ada yang mencoba melalui RUU-HIP untuk kemudian mengotak-atik Pancasila lagi dengan memunculkan istilah Trisila, memunculkan istilah Ekasila, dan ketuhanan pun kemudian juga dibuat menjadi kabur ya, ketuhanan saja. Kadang-kadang ketuhanan yang berkebudayaan, kadang-kadang ketuhanan dengan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, dan tidak diletakkan nomor 1. Wajar bila kemudian bangsa Indonesia ini dalam tanda kutip menolak dan kemudian mengkoreksi, ada yang demo, ada yang ke DPR, kami pun di DPR juga menolak begitu ya. Karena sekali lagi itu tidak sesuai dengan kesepakatan para founding fathers. Pancasila kita sudah final, itulah Pancasila 18 Agustus, bukan Pancasila 1 Juni, bukan Pancasila 22 Juni, di Pancasila 18 Agustus. Jadi ketika Pancasila ini begitu gamblang, maka ketika ada pihak-pihak ingin menyelewengkannya, rakyat ya mengkoreksi. Ini rakyat yang kemudian semakin mengenal Pancasila, semakin mengenal tentang Indonesia kita, saya yakin akan kemudian semakin mencintainya, dan karenanya tidak rela bila kemudian Indonesia dibawa keluar daripada garis yang benar dan kemudian keluar daripada cita-cita Indonesia merdeka. Begitulah seharusnya ketika kita mencintai. Kalau nggak benar, kita luruskan. Kalau sudah benar, kita dukung, kita besarkan, dan terus kita bersamai. Demikian juga ketika kemudian kita bicara tentang ketuhanan Yang Maha Esa, ya tentu orientasinya adalah
menghadirkan nilai-nilai moral di dalamnya, moral dalam kehidupan, moral pribadi, moral berbangsa, moral bernegara, dan karenanya menolak segala bentuk kemaksiatan, menolak segala bentuk kejahatan, menolak segala bentuk kemungkaran, termasuk korupsi, termasuk LGBT. Sehingga karenanya kalau kita bicara tentang ketuhanan yang Maha Esa, ya mestinya nggak mewacanakan tentang agar negara minta maaf kepada PKI karena bagaimana ketuhanan yang Maha Esa kok malah minta maaf pada PKI. Pada PKI yang justru harusnya bukan hanya minta maaf, memang dia tidak sah dan tidak sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa tapi kemudian membiarkan dan bahkan permisif dan memberi angin yang luar biasa kepada LGBT, gimana ketuhanan yang Maha Esanya. Jadi kalau kita ketuhanan yang Maha Esa, ya inilah pilihan kita, inilah yang diwariskan oleh bapak bangsa. Supaya dengan demikian maka akhlak kita, moral kita, mental kita terjaga dengan baik. Supaya dengan cara itu maka berbangsa dan bernegara kita menjadi kokoh dan kuat dan tidak lekas mudah menjadi hilang seperti Uni Soviet, Yugoslavia dan lain sebagainya. Apalagi kalau di pesantren atau di pesantren dari Mesir ada satu ungkapan innamal umamu al akhlaqu ma baqiyat fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Umat itu tergantung dengan moralitasnya, dengan mentalnya, dengan akhlaknya. Kalau akhlaknya bobrok, mentalnya rusak, ya bangsa itu pun juga akan menjadi rusak. Demikian seterusnya Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi Pancasila ungkapannya sangat jelas. Sehingga sangat wajar bila kemudian rakyat pun mengkritisi kalau ada pejabat atau negara yang kemudian tidak melaksanakan Pancasila, kalau kemudian melakukan tindakan yang tidak berketuhanan yang Maha Esa, tidak manusiawi, tidak adil dan tidak beradab, bahkan membelah bangsa Indonesia, tidak menghadirkan persatuan Indonesia, sikap hidupnya menang-menangan, tidak menghadirkan musyawarah, tapi sekedar banyak-banyakan dengan voting misalnya, itu tidak sesuai dengan Pancasila. Dan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, tapi kemudian membiarkan terjadinya penumpukan kekayaan, keuntungan dan manfaat sosial hanya kepada kelompok tertentu saja. Tentu itu semuanya tidak sesuai dan harus dikoreksi. Sekali lagi, Pancasila kita demikian gamblang, sehingga kalaupun ini disosialisasikan hanya menyegarkan kembali bahwa kita mempunyai ideologi yang begitu kokoh dan kuat yang membuat bangsa ini tetap kokoh dan tidak kemudian menjadi seperti Rusia, Uni Soviet yang ambruk, tidak seperti Yugoslavia yang ambruk. Sebab kalau sampai Indonesia ambruk, dampaknya sangat, madorotnya sangat luar biasa, tidak ada maslahatnya sama sekali, karenanya kita wajib untuk menjaga, bersama-sama saling menjaga dan saling mengingatkan agar semuanya bisa menjadi terjaga. Itu untuk pilar yang pertama. Untuk yang kedua terkait dengan masalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, Bapak yang saya hormati, di negara manapun, kalau itu negara demokrasi, pastilah mempunyai Undang-Undang Dasar. Karena itu menjadi bagian daripada turunan dari ideologi negara itu kan harus dilaksanakan. Dan laksanakannya tentu melalui satu peraturan perundangan. Yang tertinggi itulah namanya Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar kita pun sudah memberikan sebuah fakta tentang bagaimana negara begitu luar biasa. Bagaimana MPR ya, memberi ruang yang luar biasa kepada rakyat untuk menjadi rakyat Indonesia yang betul-betul berdaulat. Karenanya ditegaskan bahwa kedaulatan bukan lagi ada di MPR, tapi ada di tangan rakyat. MPR yang dulu lembaga tertinggi negara rela untuk kemudian memberikan kewenangannya pada rakyat, supaya rakyat betul-betul bisa menghidupi negaranya, menjaga negaranya, demokrasinya, untuk melanjutkan segala yang tadi menjadi cita-cita daripada bapak-bapak bangsa dan ibu-ibu bangsa. Dan karenanya terjadilah beragam hal yang sudah terjadi, tapi kadang-kadang tidak disadari. Misalnya dulu tentang pemilu, misalnya dulu pemilu tidak ada dalam Undang-Undang Dasar. Sekarang pemilu sudah masuk dalam Undang-Undang Dasar, pasal 22E. Dulu presiden dipilih oleh rakyat, dipilih oleh MPR, sekarang dipilih oleh rakyat di pasal 6A ayat 1 dan ayat 2. Dulu gubernur, bupati, wali kota dipilih oleh DPRD, sekarang dipilih oleh rakyat, pasal 18 ayat 4. Mengapa demikian? Karena aturannya berubah. Dimulai dengan berubahnya pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar yang menegaskan bahwa kedaulatan tidak lagi ada di tangan MPR, tapi ada di tangan rakyat. Diatur dengan Undang-Undang Dasar. Nah, aturan Undang-Undang Dasar tadi itu, yang milih presiden rakyat, yang milih gubernur, bupati, wali kota rakyat. Nah, bila demikian Bapak dan Ibu yang saya hormati, maka dalam hal kita akan menghadapi pilkada, gitu ya, maka sudah menjadi sangat seharusnya bila kalau dulu Bapak bangsa menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia ini adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan yang lurus supaya berkehidupan berbangsa dan bebas. Maka demikian juga lah sekarang kemerdekaan yang diberikan Undang-Undang Dasar pada rakyat untuk memilih pemimpinnya sendiri, kepala daerahnya sendiri,
gubernur, bupati, wali kota, agar kemudian rakyat betul-betul mensyukurinya. Cara mensyukuri adalah tadi tidak mengkufurinya, tidak mengkufuri dengan cara tidak memubadirkannya, membadirkan dengan misalnya mungkin acuh tak acuh, mungkin asal-asalan, bahkan mungkin menjadi golput. Jangan. Pergunakanlah kedaulatan rakyat telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar ini untuk bisa menghadirkan bagian daripada cita-cita rakyat Indonesia. Bapak dan Ibu semuanya, cita-cita pastilah ingin punya pemimpin yang baik, ingin punya pemimpin yang maju, ingin pemimpin yang bersih, punya pemimpin yang betul-betul bisa merealisasikan harapan umat, harapan warga. Nah, dalam konteks demokrasi, pemimpin itu tidak hadir turun dari langit, tapi dipilih oleh rakyat. Tapi kalau rakyatnya acuh tak acuh, rakyatnya asal-asalan, rakyatnya bahkan golput, rakyatnya sudah diberi kedaulatan sangat tinggi, tapi kemudian dijual murah dengan sembako, dijual murah dengan dangdutan misalnya, atau dijual murah dengan janji-janji palsu. Itu namanya mubazir, itu namanya kufur nikmat. Dan itu sangat disalahkan loh itu terjadi. Karena sekali lagi, Undang-Undang Dasar sudah dirubah untuk kemudian memberikan ruang bagi rakyat Indonesia untuk berkontribusi menghadirkan Indonesia yang lebih baik, mendekati dan atau merealisasikan cita-cita Indonesia yang merdeka. Dan karena kita berada di era COVID-19, maka sewajarnya lah bila pilkada itu jangan sampai menjadi klaster baru. Tapi betul-betul justru menjadi bagian daripada solusi terhadap masalah bangsa, ya, menghadirkan pemimpin yang betul-betul bisa menghadirkan rakyat yang sehat, masyarakat yang sehat, bisa mengatasi masalah COVID-19, dampak-dampak dari COVID-19. Supaya dengan demikian maka demokrasi kita membawa manfaat yang sebanyak-banyaknya dan tidak malah menghadirkan mudarat yang tidak pernah kita inginkan semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, Undang-Undang Dasar kita tentu berisi begitu banyak hal gitu ya. Salah satu di antaranya terkait dengan beragam hal yang terhubung dengan agama. Ya, misalnya dulu dalam Undang-Undang Dasar itu tidak ada kata-kata iman dan takwa. Dulu bahkan ada yang pernah mengusulkan agar ada iman dan takwa serta akhlak mulia. Beliau mendapatkan reward yang sangat bagus. Itu bentuknya dipecat dari keanggotaan MPR. Sekarang di Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar 45 ini, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, pasal 31 ayat 3, tegas sekali menyebutkan bahwa negara menyiapkan atau pemerintah menyiapkan satu tujuan pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak yang mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi subhanallah, jadi bahkan iman, takwa, akhlak mulia ada dalam Undang-Undang Dasar. Dulu bahkan diusulkan GBN pun tidak bisa. Sekarang sudah ada. Tiga lagi karenanya, dan ini saya ikut sejalan dengan IKADI, untuk menghadirkan masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, itu pasti cita-cita dakwah. Dan itu bila kemudian diwujudkan juga melalui pendidikan, maka bertemulah arus besar dakwah dan arus besar pendidikan. Tinggal kita kawal terus nih. Kalau kemudian karenanya ada yang pendidikannya mengarahkan justru untuk menghapuskan atau mengerus iman, takwa, kemudian malah menghadirkan degadensi moral, tidak berakhlak mulia, itu semuanya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan haruslah dikoreksi. Karenanya kita juga mengkoreksi bila ada pihak yang mengusulkan untuk dihapus saja itu mata pelajaran tentang sejarah, mata pelajaran tentang agama. Ini bahaya sekali. Kalau pelajaran agama dihapus, terus bagaimana anak didik kita? Kalau sejarah dihapus, ya kita nggak tahu tentang sejarah Indonesia yang ternyata punya cita-cita yang luhur dan sekaligus pernah dicederai oleh PKI dan lain sebagainya. Karenanya saya sepakat juga sih dari dulu kita termasuk yang mengusulkan agar pelajaran P4 dan yang semacamnya itu agar kemudian tetap hadir gitu ya. Sekalipun memang bentuknya pastilah harus menyesuaikan dengan era reformasi di mana kita berada. Dulu Bapak Ibu yang saya hormati nggak ada namanya pengadilan agama di dalam Undang-Undang Dasar. Sekarang di pasal 24 itu ketika menyebutkan tentang jenis-jenis peradilan, ada peradilan umum, ada peradilan militer, ada juga peradilan agama. Jadi Undang-Undang Dasar ini sesungguhnya memberikan Indonesia kita memberikan ruang yang sangat bagus ya bagi umat untuk berkembang. Tapi dengan sosialisasi ini mudah-mudahan akan tersadari bahwa bila kemudian ternyata banyak hal yang tidak sesuai, inilah posisi kita untuk mengingatkan, untuk mengkoreksi, untuk melalui kedaulatan rakyatnya, untuk kemudian bisa menghadirkan pemimpin yang baik untuk mengkoreksi dan memperbaiki ini semuanya. Terakhir Bapak Ibu hormati, tentu dalam konteks Undang-Undang Dasar kita bukanlah Undang-Undang Dasar yang mati, tapi Undang-Undang Dasar yang hidup, yang memberi ruang bagi rakyat untuk berkedaulatan, negara yang melaksanakan ketentuan hukum, ya, dan kemudian sekalipun MPR mengurangi kewenangannya, tapi justru dia memberikan kepada rakyat supaya kemudian dan sekarang mengingatkan kepada rakyat melalui sosialisasi agar betul-betul bisa melaksanakan kedaulatan secara maksimal.
dan agar kemudian iman, takwa, akhlak mulia betul-betul bisa dilaksanakan sehingga nilai-nilai agama, nilai-nilai moralitas, nilai-nilai akhlak yang mulia tadi akan menjadi dominan. Tetapi apakah Undang-Undang Dasar tidak bisa dirubah lagi? Tetap bisa. Dulu Undang-Undang Dasar kita hanya terdiri dari 16 bab, sekarang 21 bab. Ada perubahan yang sangat banyak. Dulu terdiri hanya dari 37 pasal, sekarang 73 pasal, banyak sekali perubahannya. Dulu terdiri hanya dari 49 ayat, sekarang 170 ayat, banyak sekali perubahannya. Tadi perubahan, dulu nggak milih, sekarang milih. Tetapi apakah kemudian semuanya dirubah? Enggak, ada dua yang tidak dirubah, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar, di dalamnya ada Pancasila, tidak mengalami perubahan, karena bila ada yang ngutak-ngatik dengan Trisila, Ekasila, memang itu berarti ya sudah tidak sesuai dengan kesepakatan Bapak Bangsa. Ada lagi yang tidak dirubah, yaitu bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, negara kesatuan Republik Indonesia juga sesungguhnya adalah, di situ ada sumbangsi yang luar biasa dari tokoh dakwah kita, yang mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, itu adalah Dr. Muhammad Natsir. Dr. Muhammad Natsir inilah yang dahulu menyelamatkan Indonesia melalui mosi integralnya pada tanggal 3 April tahun 50 untuk kembali menjadi NKRI. Setelah sebelumnya dirubah oleh Belanda menjadi Republik Indonesia Serikat. Tahun 27 Desember tahun 49, di Indonesia oleh Belanda diubah menjadi RIS, Republik Indonesia Serikat. Tidak sesuai dengan cita-cita Indonesia Merdeka. Nah, kembali menjadi NKRI adalah melalui perjuangan dari tokoh Masyumi, tokoh dakwah, tokoh ormas Islam, tokoh partai Islam di DPR Republik Indonesia Serikat melalui mosi integralnya pada tanggal 27 Desember tahun 49. Itu tidak bisa dirubah. Sekalipun ya banyak sekali umat yang tidak mengingat ya bahwa atau tidak tahu bahkan bahwa yang menjadikan Indonesia menjadi NKRI itu adalah tokoh umat Islam, Partai Masyumi di DPR Republik Indonesia Serikat. Jadi sekarang kalau ada yang mengatakan NKRI harga mati, tapi umat Islam dicurigai, menurut saya yang ngomong kayak begitu masih mu'alaf NKRI. Karena justru yang menyelamatkan NKRI adalah tokoh umat Islam. Itu tidak bisa dirubah. Kalau yang saya hormati, saya kira demikian. Tadi terakhir yang saya katakan adalah apakah Undang-Undang Dasar tidak bisa dirubah? Bisa dirubah, kecuali tentang dua hal tadi. Pembukaan Undang-Undang Dasar, di sana ada Pancasila yang final, dan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia itu sudah final, tidak bisa dirubah lagi. Tetapi di luar itu masih bisa dirubah. Itu ada di pasal 37, pasal penutup, ya, pasal 37 ayat 1, 2, 3, dan 4, memberi ruang bila kemudian saudara-saudara kami IKADI di Dumai maupun warga di Dumai ingin mengusulkan satu pasal atau satu ayat yang mengokohkan Indonesia kita untuk diatur melalui Undang-Undang Dasar, silahkan. Usulan itu dibawa ke MPR. Kalau kemudian didukung oleh sekurang-kurangnya sepertiga anggota MPR, sekitar 235 anggota MPR, gitu ya. Kemudian disampaikan secara tertulis, kemudian kami akan bawa kepada sidang paripurna MPR. Kalau sidang paripurna MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR, dan kemudian 50% plus 1 anggota MPR setuju usulan daripada Bapak dan Ibu dari Dumai, maka IKADI Dumai atau dari Dumai menghadirkan sebuah sejarah Undang-Undang Dasar diamandemen kembali. Saya demikian Bapak yang saya hormati, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.